Halo teman-teman, selamat malam. Suaranya jelas ya? Ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Tes, tes. Suara jelas apa kurang jelas teman-teman? Cek sound, cek, cek. Sambil live chat. Nggak bisa kalau pakai Instagram Pak sambil live chat. Bagaimana ini? Masa saya arahin kamera ke monitor? Tiap hari Rabu live chartingnya Pak. Nanti saya buat satu kali buat publik ya. Itu sama Inner Circle tiap hari Rabu. Ntar, saya sambil bukain pertanyaan. Ya buat teman-teman yang mau tanya boleh ditanya. Jadi saya akan jawabin. Ini saya sambil baca-baca pertanyaan yang sudah masuk di Instagram ya. Nanti sambilan buat teman-teman yang tanya. Sama mungkin malam ini kita bahas konten-konten di Instagram PNE. Jadi seminggu terakhir kan kita ada banyak tuh kontennya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, ini dari yang paling pertama. Perkembangan industri forex ke depan bagaimana? Bakal kegeser cryptocurrency atau enggak? Menurut saya pribadi, selama masih ada negara dan selama masih ada mata uang dari negara, itu tidak akan kegeser ya teman-teman. Kecuali nanti jika negaranya sudah buat koin sendiri-sendiri, bisa jadi sudah beda fokusnya. Tapi so far sampai saat ini setiap negara masih punya mata uang sendiri dan kripto pun sendiri masih dicairkannya ke USD, masih dicairkannya ke mata uang negara-negara tersebut. Jadi buat ke depan, buat saya pribadi, forex masih jangka panjang lah. Kalau live hari Rabu pakai teknik turtle atau viper, teknik dari PNE trading Pak Dayat. Jadi kalau turtle dan viper itu beda teknik. Dari PNE juga kita lebih konservatif daripada mereka gitu. Kalau turtle seingat saya itu EMA 200 plus area supply demand plus trend. Kalau Viper dia areanya lebih dalam dan dia ngambil tektok. Tapi Viper hanya ambil 4 pair seingat saya ya. Saya ingat saya EG, EJ, UJ, satu lagi GJ mungkin. Seingat saya dia Viper cuma hanya ambil 4 pair. Tapi dia ngambil atas bawah tektoknya terus. Jadi bisa banyak setup. Kalau Turtle dia ambil semua pair. Dia ambil yang trend. Biasanya dia ambil di H1 atau M30 gitu. Atau M15 kadang. Seperti itu. Nah, kalau live-nya pakai yang PNE, kalau di PNE kita lebih konservatif, Pak. Jadi ada 11 eh, yang kita consider, yang kita pertimbangkan 11 rules lah untuk masuk ke dalam suatu posisi. Oke. Okay? Eh Kalau teknikal nggak mungkin bisa dibahas di IG, bahas fundamental aja, news atau sentimen. Yes, teknikal nggak bisa, karena seperti yang saya bilang nggak mungkin dong kita saya arahin nih kameranya ke layar monitor kan nggak asik ya. Tapi kita bahas fundamental dan news atau sentimen. Saya pribadi sudah tidak trading news, teman-teman. Mungkin 2 tahun lebih, hampir 2 tahun saya tidak pernah trading news. Buka Forex Factory aja jarang-jarang. Kemarin baru buka tuh, kemarin pas lagi live sama teman-teman Inner Circle kita baru ngecek tuh. Oh ada NFT hari ini. Hari Jumat kemarin baru ingat ada NFT. Jadi saya udah tidak trading news, tidak trading fundamental, saya jarang lihat, jarang banget. Hanya full technical dari tradingnya tersebut. Terus ini minta psikologi tentang apa Pak? Belum boleh aduh. Saya David temannya Felix teman seperjuangan menurut brother dari trading ini apa paling susah teknikal lah, fisik lah atau leler. Wah ada
temannya Pak Felix. Yang paling susah ya dari psikologi ya teman. Jadi saya selalu bilang kalau trading itu psikologi, tidak cuma di trading, di semua faktor kehidupan, di semua bisnis pun psikologi nomor satu. Kalau psikologi Anda bagus, Anda bisa cari teknik yang sesuai dengan Anda dengan sendirinya. Jadi diri Anda akan mencari teknik-teknik yang sesuai dengan style Anda. Jadi teknik itu akan menyusul. Dan psikologi itu akan melit Anda. Seperti itu. Jadi trading itu juga seperti kehidupan kita teman-teman, akan dipengaruhi oleh banyak kehidupan. Nah, kehidupan kita itu seperti gear-gear. Jadi kalau teman-teman ingat mesin, ada gear-gearnya, itu saling berkaitan. Ada yang gear tentang kesehatan kita, ada tentang spiritual kita, tentang keluarga, tentang relationship kita, tentang mungkin Anda punya penyakit-penyakit tertentu, itu ada gear-gearnya semuanya. Jadi semuanya berhubungan termasuk dengan trading. Dan jika ada gear-gearnya tertentu yang rusak atau terganggu di dalam hidup kita, maka akan mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita, termasuk di trading, teman-teman. Contohnya gini, contohnya sekarang Anda kaya raya ya, Anda punya Lamborghini, punya mansion yang gede banget, Anda punya uang banyak banget ya, tapi sekarang Anda lagi sakit tenggorokan deh. Ya, jadi ada gear kesehatan di sana yang rusak. Anda lagi sakit tenggorokan deh. Pertanyaannya sekarang, fokus Anda ada di mana? Anda tidak akan bisa menikmati naik Lamborghini, Anda tidak bisa nikmati mansion Anda, nelan air aja sakit, Pak. Fokus Anda adalah untuk memperbaiki dulu gear kesehatan Anda, supaya bisa menggerakkan gear-gear yang lain supaya mulus gitu. That's why jika teman-teman yang tradingnya mungkin masih struggling, tradingnya masih mungkin sering loss, Anda coba bisa perhatikan ke kehidupan Anda. Anda bisa lihat mungkin Anda ada masalah di kesehatan. Atau mungkin Anda sering tengkar sama pasangan. Atau mungkin Anda sering dimarahin sama bos atau kerjaan Anda tidak beres. Anda coba lihat dulu. Atau mungkin spiritual Anda ada yang mengganjal di hati Anda. Jadi Anda bisa bereskan itu dulu, Anda bisa perbaiki dulu, mungkin jika ada kesehatan Anda bisa sembuhkan diri dulu, misalnya mungkin Anda rajin olahraga, Anda bisa terapi dulu, jika ada masalah dengan pasangan Anda bereskan dulu, jika ada masalah mungkin dengan bos Anda atau partner bisnis Anda clearkan dulu semuanya, sehingga gear-gearnya itu benar dulu, dan nanti semuanya akan simultan lagi, semuanya akan berputar lagi gitu. Karena saya selalu bilang, trading itu kan sendirian ya. Kita nggak punya namanya partner bisnis, nggak ada. Bos kita nggak ada. Anak buah kita nggak ada. Karyawan nggak punya. Teman kerja nggak punya. Semuanya sendiri. Otomatis kesuksesan kita itu di tangan kita sendiri. Seberapa kuat kita, seberapa strict kita, seberapa bagus kita untuk self-control kita. Self-control emosi kita, psikologi kita, itu akan mempengaruhi kita ke tradingnya. Dan kalau teman-teman yang ada di alumni FFAT atau teman-teman yang ada di Inner Circle udah tahu bahwa kita mewajibkan untuk meditasi. Ya, untuk meditasi sehingga self-control kita lebih bagus gitu. Termasuk itu Pak Felix itu juga meditasi dia. Dia meditasinya jam 1 pagi biasanya. Ya, jam 12 malam Medan, kalau di Lombok dia jam 1 gitu. Jadi teman-teman yang meditasi, ada banyak alumni yang chat saya pribadi yang bilang, saya minus bulan lalu, tapi bulan ini saya full meditasi. Walaupun ada bolong-bolong sedikit, hasil tradingnya malah positif gitu. Padahal tidak ada teknik trading yang diubah. Dan waktu itu yang paling saya kaget tuh, kalau teman-teman juga tahu Bli Mangpek itu paling rajin meditasi teman-teman. Dia jam 5 pagi, Anda bayangin, jam 5 pagi, dia sudah absen, setengah 6 dia sudah absen meditasinya. Dia bangun jam 5 pagi, setengah 6 dia sudah absen meditasinya. Waktu itu dia chat saya bahwa tradingnya masih belum stabil, masih sering minus apa segala macam. Dia rajin banget meditasinya setiap hari, konsisten. Even saya pun kalah rajin teman-teman. Dan waktu itu dia pernah dapat TP3 4 kali 1 minggu tanpa SL. Dan itu terus naik terus. Dia bagus banget tradingnya gitu. Ya saya tanya ada yang diubah ya, semuanya sesuai dengan trading rules dia. Dan menurut saya pribadi karena meditasi Anda bisa lebih self control lagi gitu. Nah,
Teknikal itu penting, yes, of course. Kita jika tidak tahu teknikal, ya kita nggak bisa trading dong. Kita nggak tahu dong mana masuknya, rulesnya bagaimana, terus apa ya yang perlu dan tidak perlu dilakukan, seperti itu. Tetapi dengan psikologi yang sehat, itu akan membimbing Anda, ngelit Anda untuk mendapatkan teknikal yang sesuai dengan style Anda. Jadi, buat saya pribadi, teknikal itu nomor 2. Nomor satunya psikologinya. Dan dua-duanya penting. Ya, ntar saya bacain dulu dari atas. Pak Erik, ada saran untuk trading cross pair, posisi sell yang sering kena SL karena spread jam 4 pagi, kadang bisa 15 pip. Saya terus terang belum pernah kejadian, Pak ya. Ini Pak Budi pakai broker apa ini? Saya belum pernah kejadian, jadi belum bisa sampaikan ya. Tapi kalau spread segitu, coba dihubungin CS dari brokernya, tanya apakah ini wajar apa enggak, terus apakah ada solusinya, kena SL-nya bagaimana, kayak gitu. Ya, saya ada lihat di grup satunya itu ada banyak, ada beberapa orang lah yang komentar itu. Saya pakai 2 broker, Hot Forex dan AC Market. Di Hot Forex yang banyak teman-teman cerita kena SL tuh, tapi saya pribadi belum pernah kena ya. Di IC Market juga saya belum pernah kena. Jadi mungkin beda ini ya, beda tradingnya. Oke. D4 dan ini meditasi nih ya. Bro Rian ini. Meditasi. Rata-rata average profit berapa persen per bulan? Average saja. 2-3% saya, Pak. Kecil. 2-3%. Saya belum lihat reportnya Viper, tapi Turtle tadi saya dikasih itu bagus banget. Saya sampai, wah gila Turtle. Gede banget ya. Turtle saya bacain teman-teman. Saya tadi dikasih sama admin, terus report Turtle. Nah ini Turtle. Report Turtle dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 3 Juli. Tanggal 3 terus sampai tanggal kemarin. Sampai tanggal 2 lah hari Jumatnya kan. 31 Mei sampai, ya kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan. TP1 dia plus 12R. Jadi jika teman-teman risk 1%, dan plusnya 12%. TP2 26, TP3 24. Gila saya bilang. Ini running, ada banyak running, ada 4 posisi running itu udah hit TP2 semua. Dan kalau hit TP3, wah TP3-nya bisa meledak. Makanya saya bilang, wah keren banget si Turtle. Ya. Jangan ada yang tanya Turtle siapa ya. Karena tidak akan kita infokan Turtle. Dan Viper saya belum dapat, harusnya Viper juga masih on track, masih positif. Ya. Dan teman-teman saya selalu bilang, jika Anda ngelihat dari sinyal-sinyal di Trebelio, dari Turtle maupun Viper, selalu jadikan itu sebagai mata tambahan Anda. Ya, jadi jika itu sesuai dengan rules trading Anda, baru Anda join, baru Anda pasang di akun real Anda. Jangan pernah sekali-sekali ikut-ikutan blank tanpa ngerti. Kecuali Anda sudah ngerti, oh trading sistem Turtle seperti ini, saya cocok, yes, itu adalah keputusan Anda. Tapi jangan pernah, selalu jangan pernah untuk bisa bergantung sama siapapun. Saya selalu saranin supaya Anda bisa trading mandiri, berdiri di kaki sendiri. Karena kalau nggak ada Turtle ya trading Anda nggak bisa dong gitu. Apa fisik kesehatan, fisik keluarga, atau fisik yang lain itu berbeda? Apakah meditasi trading, meditasi kesehatan berbeda? Fisik kesehatan itu ya kayak gini, kayak misalnya Anda sakit gigi, ya nggak bisa charting Pak, sakit gigi nggak bisa fokus gitu. Ya disembuhin dulu sakit giginya baru bisa. Dan keluarga, kalau asalnya teman-teman sini ada yang mungkin sering tengkar sama istrinya atau sering tengkar sama suaminya, trading kan pikiran kita mumet Pak gitu, emosian gitu kan, nggak enak kita charting trading itu, kita nggak enak, pikiran kita kemana-mana, emosi kita tinggi, sehingga kita nggak bisa ngelihat chartingnya itu dengan tenang gitu. Jadi makanya saya selalu saranin untuk bisa clearin dulu semuanya, kesehatan, psikologi itu lebih bagus gitu. Dan teman-teman juga sebisa mungkin jika Anda sedang emosional, Anda sedang mungkin lagi banyak pikiran, lagi stres, ya nggak usah trading gitu. Nggak usah trading, lebih baik Anda istirahat. Mungkin Anda yang punya bagaimana cara Anda melepas stres Anda. Mungkin ada yang liburan, ada yang nulis, ada yang baca, ada yang nonton, whatever, itu dulu yang dilakuin, baru Anda lanjut trading. Karena ketika Anda masih stres, banyak pikiran, wah pasti kacau tradingnya itu. Itu udah
kejadian di banyak orang. Oke. Meditasinya apakah kesehatan atau berbeda? Meditasinya pakai punyanya Vision Lakiani. Cari di YouTube Six Pace Meditation. Itu yang selalu saya saranin buat teman-teman. Yang itu meditasinya mungkin lebih ke meditasinya kalau menurut saya modern ya. Kita nggak atur-atur nafas, nggak seperti itu. Nafasnya biasa aja, kita dibimbing. Jadi ada 6 step meditasi. Ada yang tentang Anda dilatih untuk cinta kasih, love, compassion. Anda dilatih untuk bersyukur, gratitude. Anda dilatih untuk memaafkan, forgiveness. Dilatih untuk visualisasi 3 tahun ke depan, future vision Anda gimana. Lalu yang berikutnya Anda dilatih untuk bisa menciptakan perfect day. Anda bayangin hidup Anda, hari Anda itu hari yang perfect. Mau ketemu klien gampang, kliennya deal, terus mau charting-chartingnya mudah, ditemukan high probability setup, saat buka MT for profit dan sebagainya. Jadi makan enak, semuanya perfect day, diajarin gitu. Dan yang terakhir blessing, step 6-nya blessing itu kita dapat support dari higher power, dari Tuhan, dari mungkin Anda percaya leluhur dari leluhur, Anda percaya alam semesta dari alam semesta, kayak gitu. Jadi meditasinya yang saya gunakan dan saya saranin adalah Six Pace Meditation. Bisa googling di YouTube, itu gratis. Itu dari Vision Lakiani. Sampai sekarang pun saya masih pakai itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Bulan Juni NCDCAT HF kena SL3 karena spread di pagi. 3 kali. Hot Forex bisa kontak sama CS-nya. Sama Mbak Rahma ya kalau Hot Forex ya. Tanya aja CS-nya Pak, bagaimana itu NCDCAT. Ya. Karena saya pribadi belum pernah kena ya. Saya pribadi belum pernah kena, jadi saya nggak tahu. Jika kena pun bisa tanya ke Mbak Rama, apakah itu normal apa enggak. Terus bisa kasih screenshotnya, misalnya di layar nggak ada segala macam, bisa cek ke Mbak Ramanya. Turtle dan Viper tuh alumni kelas Forex FFAT. Ya, bukan di Inner Circle. Ya, jadi ya saya nggak sebut ada atau tidak di Inner Circle. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nanti kalau ada, nanti yang teman-teman Inner Circle langsung cari dia. Sampai itu di Inner Circle sampai rame, ada joknya itu. Joknya namanya hujan di bulan November. Hujan di bulan November tuh. Kadang-kadang kita nggak sadar kapan kita berada di state yang bagus, kapan kita berada di state yang buruk. Tanya aja Pak. Tanya aja ke diri sendiri. Biasanya kerasa kok. Lagi malas charting ya nggak usah charting gitu. Kalau lagi mumet, simple Anda lagi bad mood, ya nggak usah charting. Paling bagus charting tuh ketika Anda lagi excited, lagi lagi happy-happynya, lagi deal, itu paling bagus chartingnya. Anda lagi lihat TP banyak, itu lagi excitednya itu paling bagus gitu. Tapi kalau Anda sedih, Anda lagi stres, lagi banyak masalah, habis dimarahin bos, mungkin Anda lagi rugi di bisnis, ya banyak pikiran, Anda lepasin dulu itu, emosinya lepasin gitu. Lepasin. Kalau Anda belajar safe, bisa di tapping, terus bisa doa ke Tuhan alam semesta, saya ikhlaskan, saya pasrahkan, bisa kayak gitu. Atau Anda belajar meditasi, energi healing, bisa. Kalau yang di FFAT ada Senpat Share energi healing, itu bisa Anda lakuin. Terus, apapun yang Anda pernah Anda pelajari untuk stress relief-nya itu Anda bisa pakai sebelum charting. Ya, karena beda, teman-teman, beda. Paling bagus Anda bangun pagi, meditasi, charting. Nah, itu dari segi otak masih fresh gitu. PNI ada program apa aja? Kita ada di Inner Circle sama di kelasnya. Jadi kelas Forex for Action Taker. Terus kita ada project chasing market masih dites. Jadi belum di launching ke public, masih dites. Dan mungkin yang chasing marketnya nanti saya nggak tahu karena chasing marketnya agak tricky ya. Anda harus bisa ngerti trading dulu baru bisa pakai. Kalau Anda nggak bisa trading malah nggak bisa kena pakai gitu. Nah, kalau teman-teman tanya, ini kemarin sempat ada yang tanya, lebih baik ikut Inner Circle atau ikut di FFAT atau kelas Forex-nya. Saran saya, teman-teman ikut jika belum pernah ikut kelas atau jika masih baru, saran saya ikut di FFAT dulu. Ya, Anda bisa ambil program yang FFAT plus 3 bulan Inner Circle itu 1,9 juta, seingat saya. Nah, kalau Anda sudah ikut itu dan 3 bulan di Inner Circle, itu Anda harusnya sudah ada perkembangan dalam tradingnya. FFAT sendiri ada 48 video, seingat saya. Nanti
Adminnya ada nggak ya? Nanti kalau ada apa kalau salah tolong dikoreksi. Sekitar 48 video itu dari mindset, dari psikologi, terus Anda belajar mental block di situ, belajar meditasi, law of attraction ada juga, terus basic dari teknikalnya, kita pakai supply demand, ada di sana, kenapa kita pakai supply demand, terus bagaimana cara mencari area tanpa indikator, terus ada juga scoring kita, ada 11 scoring kita, semua dibahas di sana, after class juga, money management, journaling, dan sebagainya. Pokoknya, apa yang menurut saya perlu Anda bisa, atau menurut saya dari pengalaman saya trading dari tahun 2013, itu saya share di sana. Jadi Anda cuma tinggal ikutin aja stepnya. Saya jamin jika Anda ikuti stepnya, Anda tidak akan rugi besar. Tidak akan namanya rugi besar. Jadi opsinya tinggal 3. Ya, Anda tahu jika kita trading kan outcome-nya ada 4 ya. Outcome-nya ada profit besar, profit kecil, rugi besar, rugi kecil. Jika Anda ikutin semua step dari kelas itu, Anda sudah mengeliminasi rugi besar. Anda tidak akan rugi besar. Jadi Anda tinggal mainkan rugi kecil, untung kecil atau untung besar aja, kayak gitu. Oke, nah nanti teman-teman di sana setelah itu Anda di inner circle, Anda otomatis masuk inner circle jika Anda beli yang plus inner circle 3 bulan, itu ada hampir 100 replay video. Di inner circle ada hampir 100 replay video dari live charting, live webinar, evaluation, ada ngobrol-ngobrol sama open mic, jadi akhir-akhir ini ada beberapa kali open mic. Itu ada hampir 100 video, 90 sekian lah, 90 sekian. Jadi Anda tonton aja semua itu udah pasti bisa. Halo Sunardi. Oh, ini orang Medan berarti Pak Jokes ini. Orang Medan. Menurut brother, apakah trading ini bisa dijadikan main job atau sampingan atau gimana, brother? Sekarang saya juga tidak full time trading ya, teman-teman. Saya masih ya target saya tahun depan lah, saya bisa full time trading untuk penuhin semuanya gitu. Saya pribadi sekarang belum full time trading, jadi ya masih banyak income lain yang menarik. Jadi ditanya apakah bisa, jawabannya bisa, ada banyak orang gitu kan. Simpelnya Anda lihat FTMO aja atau funding talent, itu mereka udah nge-fund ratusan orang, bahkan ribuan orang. Jadi apakah bisa? Ya bisa, sangat bisa gitu. Masnya STM angkatan berapa? Angkatan pertama apa? Workshop. Di workshop Bekasi saya. Sebentar saya bacain yang dari question box ya. Saya bilang teman-teman di sini yang chat boleh diketik. Terus nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal apa materi-materi di Instagram. Jadi Instagram ada beberapa materi itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Psikologi apa aja tentang forex, psikologi. Play to win and play not to lose, ini dari Pak Rizky Anggara. Jadi play to win sama play not to lose tuh biasanya di yang saya tahu ya, itu di sepak bola kan. Jika Anda play to win berarti lebih agresif. Play not to lose biasanya Anda lebih defensif gitu. Nah, mungkin bisa di trading bisa diaplikasikan ke agresif versus konservatif aja jadinya Pak. Seperti itu. Tentang psikologi, cara dapat investor, Anda bisa buat Instagram, bisa buat YouTube, terus share apa trading Anda, di share dulu. Nanti Anda share aja ketika Anda sudah dapat konsisten nge-share, itu investor datang sendiri gitu. Karena saya juga ada dapat investor ya karena ini, buat Instagram, buat YouTube seperti itu. Atau investor bisa juga dari funding talent, dari FTMO, dari prop firm. Jadi dari perusahaan-perusahaan, Anda bisa ikutin challenge-nya dan bisa dapat investor. Bahkan sampai 100.000, 200.000 itu bisa. Gitu. Selama saya STM on demand juga, jadi nggak ada angkatan. Saya juga nggak ada angkatannya, teman-teman. Itu saya bukan STM. Oh ya, STM sih namanya. Survival to Mastery, sama. Tapi yang di Bekasi yang pertama kali, saya ikutnya di situ. Ya, oke, kita akan bahas ini sekarang teman-teman, materi-materi di ini kita ngobrol aja. Nah, yang pertama, apakah mentor itu penting? Nah, menurut teman-teman di sini, mentor itu penting atau enggak? Anda bisa komen. Menurut Anda mentor itu penting atau enggak? Nah, ini bagus sih menurut saya, ini analoginya. Analoginya naik gunung ya.
Jadi menarik ya. Kalau kita naik gunung, kita belum pernah naik gunung dan kita mau naik gunung, kita pasti mencari teman yang pernah naik gunung atau lokal guide-nya untuk bantu kita. Nggak mungkin dong kita belajar dari YouTube sama Google, kan kita bisa nyasar sendiri gitu. Nah, penting ya, penting. Bener penting mentor itu. Saya juga pribadi teman-teman. Dulu awal-awal saya trading, saya orang yang merasa bahwa zaman maju seperti ini, zaman sekarang modern, semua ada di YouTube, semua ada di Google, saya merasa bahwa ngapain cari mentor kan? Ngapain kita bayar kelas? Buat apa bayar kelas gitu? Kita bayar kelas trading itu buat apa? Semua ada di YouTube, ada di Google, teman-teman. Dan itu saya alamin dari saya 2013, 14, 15, saya ikut kelas itu baru di akhir 2018, ingat saya. Gitu. Jadi apakah ketika kita ikut kelas ada jaminan sukses? Jawabannya ya tidak ada. Ketika ikut kelas, apakah kita akan pasti profit? Jawabannya enggak juga. Gitu. Sama seperti Anda sekolah, ya tidak ada jaminan Anda dapat kerja. Dapat kerja aja tidak ada jaminan, apalagi mau sukses, kan kayak gitu. Nah, tapi jika Anda tidak sekolah, apakah ada jaminan dapat kerja? Ya juga enggak ada gitu. Tapi kenapa orang sekolah? Ya, mereka butuh ilmunya, mereka butuh skillnya gitu. Sama dengan trading. Trading juga gitu. Asalkan Anda bisa dapat mentor, ya, Anda nggak perlu bayar, mungkin mentornya Anda kenal dekat, itu nggak ada masalah, teman Anda nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa saya selalu sarankan Anda buat ikut kelas atau Anda bayar forex course? Karena ketika Anda bayar kelas, Anda bayar ikut mentor-mentor yang buka kelas, itu mereka punya strukturnya. Jadi belajar Anda sudah terstruktur semua. Ada banyak hal ketika kita belajar sendiri itu kita nggak tahu. Let's say ketika saya awal-awal belajar trading, teman-teman, ketika saya awal-awal belajar trading, saya tuh nggak tahu namanya money management, saya nggak tahu namanya journaling, saya nggak pernah itu catat-catat trading saya itu nggak pernah, nggak tahu dulu. Di YouTube-nya tempat saya nonton nggak diajarin, teman-teman, harus catat gitu, nggak diajarin. Nggak pernah namanya meditasi, itu nggak pernah gitu. Nah, makanya sampai ada quote, you don't know what you don't know. Jadi kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Sedangkan ketika ikut mentor, baru di-share, oh harus catat, manajemen penting, risk reward penting. Kenapa ya? Karena saya ikut kelas, saya bayar kelasnya. Dan pasti saya jamin jika Anda sudah terjun di forex, kelas 1-2 juta itu lebih murah daripada rugi Anda. 100% itu. Daripada rugi Anda 100% gitu. Even 10 juta masih murah di forex. Karena orang-orang di forex ruginya udah ratusan juta, puluhan juta, miliaran gitu. Ya karena simple, mereka juga belum belajar gitu. Dan kalau teman-teman ikut yang 6 steps to be a trader, webinar kita yang mungkin 2 minggu, 2 minggu lalu. Nah, itu Anda ikut itu, Anda juga akan diajarin cara mulai dengan benar. Di-share cara memulai dengan benar. Dan kalau Anda follow semua step by step-nya, ada namanya start small. Jadi setelah kita belajar, ada namanya backtest. Jangan langsung percaya sama mentornya. Even Anda ikut kelas saya pun di FFAT, saya selalu saranin Anda jangan percaya saya. Backtest dulu. Lihat di masa lalu, bekerja atau enggak caranya. Itu kan? Lihat di masa lalu apakah ini bisa profit enggak. Kalau bisa profit, baru Anda tes dengan akun demo atau akun kecil. Saya nggak pernah langsung suruh Anda langsung akun real, akun besar, nggak pernah. Pasti start small dulu. Bangun dulu psikologinya, bangun dulu confidence-nya, bangun dulu. Biasain dulu ngekliknya, biasain chartingnya dulu. Setelah 3 bulan, 6 bulan, Anda bisa profit sendiri, baru Anda masuk ke akun yang gede gitu. Ya jadi step-stepnya gitu. Kalau kita kan dulu, waduh, tes dulu pakai $1.000 nih. Gila, $1.000 seminggu plus 500 ini. Jadi kalau $10.000 plus 5.000, besoknya masukin $10.000, bonyok Pak gitu. Karena kita nggak tahu, masih nggak ngerti aja gitu. Dan teman-teman sekali lagi, trading ini itu seperti bela diri ya. Seperti agama juga, banyak style-stylenya. Anda bisa cari yang style yang cocok sama Anda. Anda nggak harus ikut di FFAT. Tapi saya sarankan ikut kelas. Tidak harus di FFAT, Anda boleh ikut mungkin. Jika Anda cocok price action, Anda cari mentor price action. Jika Anda cocok mungkin harmonic pattern, Anda cocok trading menggunakan Fibonacci yang harmonik, Anda bisa cari yang mentor yang ngajarin harmonic pattern. Atau mungkin Anda cocok Elliott Wave, Anda cocok apapun fundamental trading, news trading, cari mentornya. Tidak harus di FFAT, tidak harus di supply demand. Anda bisa sesuaikan dengan karakter Anda. Ya karena balik lagi teman-teman, buat saya ya,
trading itu, trading stylenya, karakter kita itu beda-beda. Karakter saya dan karakter Anda belum tentu cocok gitu kan. Nah, kita di situ ya Anda match saja gitu. Silahkan Anda ikutin kelas yang ada yang sesuai dengan Anda. Ikut program udah lolos, giliran pakai live account-nya malah deg-degan. Yes, itu waktu itu pernah dibahas sama Jessica. Jadi Jessica itu adalah yang punya funding talent. Dan dia bilang income terbesar dia dari orang yang ngetes. Dan ketika mereka lolos, mereka biasanya fail di bulan ketiga, seingat saya dia ada share. Ya, mungkin kalau teman-teman ada baca share-nya boleh korek saya kalau saya salah ngomong ya. Seingat saya itu. Jadi salah satu kesalahan yang paling fatal ya. Nah, ini menurut saya karena saya sendiri belum tes. Saya baru tes demo-demo, saya belum tes di live. Menurut saya kesalahan yang paling fatal adalah mereka tidak sadar ada maksimal drawdown itu 10% dan maksimal daily drawdown itu 5%. Mereka anggap uang mereka semua itu. Padahal ada batasannya. Dan kalau kita trading di akun kita kan kita nggak ada batasannya gitu. Batasan kita kan MC. Tapi kalau Anda ikut prop firm itu ada batasannya. Ada maksimal drawdown 5% dan maksimal drawdown 10%. Jadi harus hati-hati, harus diperhatikan itu. Penting banget, gak perlu salah-salah, gak perlu rugi banyak, dan gak usah mulai kesalahan. Yes, gak perlu masuk lubang yang sama. Saya ada mention itu juga. Tidak perlu masuk ke lubang yang sama. Karena banyak hal yang Anda tidak perlu alami, teman-teman. Dulu saya MC itu hal yang biasa gitu. Sekarang sangat-sangat tidak penting MC itu. Kalau Anda MC itu kebangetan sekarang. Jadi psikologinya dijaga. Nah ini, tapi bukannya ada mentor yang nggak benar gimana cara tahu dan menghindarinya. Anda bisa lihat free kontennya. Jadi misalnya Anda di PNE Trading, Anda bisa lihat free konten dari PNE Trading. Di Instagramnya, di YouTube-nya, Anda bisa pelajari. Menurut Anda cocok apa enggak? Even though Anda ikut mentor yang salah, Anda hanya rugi kelasnya aja gitu. Anda mungkin ikut berapa sih kelas forex kan gitu. Nggak mahal kan. Di FFHT kan cuma 1,6. Nggak mahal. Di STM tuh sekitar 3 juta seingat saya. Jadi ruginya itu ya rugi kelas aja gitu. Even maksudnya jika mentornya mentor yang salah, nggak bener gitu. Tapi Anda harus tahu fundamentalnya dulu. Fundamental dalam belajar ya. Jadi Anda buat yang masih baru, saya saranin Anda ikut nonton replaynya 6 langkah untuk menjadi seorang trader. Itu Anda bisa cari link di bio, terus pilih saya serius di Forex. Itu Anda cuma bayar 10.000. Tapi itu mungkin bisa menyelamatkan Anda ratusan juta. Karena sebelum Anda tes apa yang diajarin sama mentor di akun real, silahkan tes dulu di backtest dan tes di akun kecil. Anda tes dulu, benar nggak omongannya? Bisa profit nggak? Ya, even Anda ikut sinyalnya. Silahkan tes dulu gitu. Karena sinyal-sinyal itu teman-teman banyak di luaran, itu sinyalnya agak tricky ya. Nah, sampai sinyal-sinyal itu saya bakal bahas di Inner Circle. Belum diupdate jadwal Inner Circle bulan Juli, tapi saya cerita sedikit. Yang pertama kita akan bulan Juli, itu hari Seninnya, hari Senin besok, tanggal 5, itu kita bahas tentang backtest. Webinarnya minggu depannya kita bahas tentang trik-trik dari provider sinyal. Itu kebetulan saya ada ikut banyak dulu. Saya ikut banyak banget dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saya cukuplah ada pengalaman sedikit di sinyal-sinyal provider yang kalau Anda lihat profitnya sebulan 2.000 pip, 5.000 pip, 700 pip gitu. Itu ada banyak tips and triknya. Terus kita akan bahas do and don'ts. Jadi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam trading. Nah, ini juga penting, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu, dalam tenis tuh ada namanya bermain tanpa mengeluarkan power. Jadi, saya lupa nama istilahnya, tapi konsepnya seperti ini. Jika Anda bermain tenis, jika Anda bermain defensif, jadi Anda hanya mengcounter power-power dari orang yang ofensif, maka Anda kemungkinan besar akan menang pada pertandingan itu. Karena ketika orang mengeluarkan powernya, dia cenderung akan lebih tinggi melakukan kesalahannya. Jadi disarankan Anda untuk mencari don'ts-nya dulu. Anda jangan ngapain dulu dalam suatu apapun. Dalam trading, apa saja don'ts-nya untuk meningkatkan probability of winning Anda. Misalnya Anda dalam saham, Anda cari dulu saham-saham mana aja yang Anda tidak tradingkan sebelum Anda pilih saham-saham yang Anda tradingkan. Seperti itu. Atau mungkin kalau Anda di charting setiap hari, Anda boleh filter dulu. Hari ini saya boleh
ambil posisi di pair mana aja. Misalnya ada cek trennya, atau pair mana saja yang tidak boleh, itu dulu. Jadi Anda tahu dulu don'ts-nya yang mana, baru Anda go ke do-nya yang mana. Dan itu bisa meningkatkan probability of winning. Karena Anda sudah menghindari dulu, cara loss-nya dulu Anda hindari, supaya Anda bisa meningkatkan winning Anda. Dalam inner circle ngapain aja? Di inner circle, yang pertama ada sinyal sniper, yang kedua kita ada 4 kali live webinar, ada pembahasan macam-macam, nggak cuma di trading, kita sempat bahas tentang meditasi, law of attraction, feng shui pernah dibahas juga, terus ada macam-macam, terus yes tentang trading juga ada. Dalam sebulan setiap Senin kita webinar, setiap Rabu live charting, jadi ada 4 kali live charting sebulan. Setiap Jumat kita ada evaluasi, itu biasanya ngobrol bareng. Jadi open mic, semuanya member-member bisa ngobrol di sana, bisa kenalan, bisa share cerita. Nah, ada yang menarik, Jumat kemarin kita ada satu member yang cerita bahwa taruhan bola ini saya sampai kaget banget ini. Taruhan bola, Anda boleh di sini yang pernah taruhan bola, saya mau tanya nih, pernah rugi berapa? Pernah maksimal paling tinggi Anda pernah rugi berapa? Ini buat yang pernah taruhan bola. Dan ini cukup kaget saya dengarnya. Karena mungkin masih Euro ya, kita bahas bola. Itu lagi open mic, kita share-share, tanya-tanya tentang biasanya tentang trading, biasanya tentang setup seminggu terakhir. Nah, tapi kemarin tuh ada satu member yang cerita bahwa ada temennya, dia pribadi itu rugi 4,5 miliar. Dia pribadi rugi 4,5 miliar di taruhan bola. Dan temennya ruginya 1,5 T. Ruginya 1,5 T, gila. Nah, itu Pak Felix denger tuh kemarin. Ruginya 1,5 T, saya kayak, wow. Uang 1,5 T aja saya belum pernah lihat, itu gimana rugi 1,5 T itu. Jadi ya kadang kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang penting gak penting ya. Cara mencari pasangan ya, itu juga dibahas di inner circle ya. Nah, jadi konsep dasarnya di inner circle yang evaluation. Jadi saya cerita sedikit, kalau inner circle yang pertama itu webinar. Ya kita share-share, saya share tentang trading dan tentang hal-hal di luar trading. Hal-hal di luar trading. Nah, kalau yang hari Rabu kita live charting dan hari Jumat kita evaluasi. Jadi teman-teman yang setupnya kepanggil, yang SL atau TP ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau di-share, kita bahas di hari Jumat. Saling share, terus saya bisa share, saya juga share tentang point of view saya seperti itu. Taruhan bola haram, Pak. Haram kalau kalah. Kalau menang halal. Live chattingnya pakai metode apa? Pakai PNE trading system. Ya, jadi ada 11 clean, tadi saya hitung ya. Clean, clear, terus Fibonacci, terus support resistant, strong support resistant, habis itu profit zone, terus fresh, weekly test, round number, EMA 200, trend line, origin base. Jadi ada 11 itu yang dibahas, yang kita gunakan untuk ngefilter. Ya, saya cukup konservatif, teman. Oke, jadi kita lanjut lagi bahas tentang mentor, teman-teman. Itu di DM saya ada di share kalau ada salah satu follower yang saya nggak tahu follow apa nggak di PNE Trading, tapi dia bahas kalau banyak mentor yang dalam tanda kutip hanya jualan aja gitu. Banyak mentor yang istilahnya tidak mengajarkan, lebih bagus ikuti mentor-mentor yang gratisan gitu. Buat saya pribadi, walaupun Anda ketemu mentor-mentor seperti itu, mentor-mentor yang mungkin dalam tanda kutip mentor yang tidak bagus lah sebutnya seperti itu, ya rugi Anda cuma kelasnya aja, teman-teman. Let go, udah, rugi Anda cuma di kelasnya aja. Tapi Anda bisa hemat waktu, Anda bisa hemat. Jadi kenapa kita harus cari mentor? Yang pertama adalah biaya, dan kedua adalah waktu. Jika Anda tidak cari mentor, Anda akan cari kerja, Anda akan belajar sendiri, itu akan habiskan waktu yang sangat banyak sekali untuk belajar teknik A, teknik B, teknik C, Anda nggak tahu. Dan Anda nggak tahu, you don't know what you don't know. Jadi saya sudah cerita tadi sedikit, saya nggak tahu namanya journaling, saya nggak tahu namanya meditasi, saya nggak tahu namanya money management, karena saya hanya nonton di YouTube, dan di YouTube hanya diajarin tekniknya aja gitu. Dan ketika ikut kelas, baru saya tahu namanya itu.
Jika saya tahu money management dari awal, mungkin saya tidak akan loss banyak. Bahkan mungkin saya bisa profit banyak gitu. Atau jika saya tahu journaling, saya juga akan lebih tajam tradingnya. Karena dulu kita trading kan ya sesuai dengan apa yang kita tonton di YouTube, terus kita biasa modif-modif sendiri, tambahin indikator inilah, itulah gitu. Nah, tapi kalau di mentor, itu semuanya udah, mentornya sendiri sudah lalui hal-hal tersebut, mentornya sudah research gitu. Jadi buat apa kita mencari hal-hal yang sudah ditemukan orang lain gitu. Sama seperti Anda mau naik gunung tadi, buat apa Anda cari-cari jalan sendiri kalau ada tour guide atau ada local guide yang bisa bimbing Anda. Local guide yang bisa kasih tahu jalan tercepat seperti itu. Jadi jika ada mentor-mentor yang istilahnya mentor fake itu, ya let it go. Anda cari mentor lain yang sesuai dengan Anda. Bisa jadi mentor itu tidak fake, hanya saja stylenya tidak sesuai dengan Anda. Bisa jadi Anda seorang yang agresif, tapi mungkin Anda masuk di FFAT, kita ngajarinnya konservatif, kita sharingnya konservatif. Jadi ya Anda merasa nggak cocok, ya Anda silahkan cari yang agresif. Atau kita ajarinnya pending order, tapi Anda merasa aduh lama banget nunggu pending order, dan Anda merasa bahwa waduh, saya lebih cocoknya price action, ya udah go straight. Report minggu ini udah share, belum di share. Tadi saya tanya admin, katanya yang Viper belum share, tapi yang Turtle udah share. Yang Turtle tadi saya sudah share. Mungkin Pak Ida Bagus Indra tadi ketinggalan. Saya bacain ulang. Yang Turtle tadi udah share. Sebentar saya buka dulu chatnya ya. Nah, ini yang Turtle TP1 plus 12R, TP2 plus 26R, TP3 plus 24R. Jadi kalau Anda risk 1% portrait, jadi Anda dapat TP3 24%, TP2 26%, TP1 12%. Masih ada running NZD CHF, NZD USD, NZD JPY, dan AUD JPY. Ini yang Turtle. Yang Viper saya belum dapat dari admin, jadi saya nggak tahu bagaimana reportnya. Itu yang Turtle yang udah share. Nggak juga di YouTube sering diajarin journaling, psikologi. Yes, jika Anda cari. Jika dicari. Tapi waktu pengalaman saya dulu, saya kan nggak cari, Pak. Waktu pengalaman saya dulu, saya tradingnya, saya hanya fokus di teknikal. Jika Anda cari, yes, semua ada di YouTube. Tapi balik lagi, you don't know what you don't know. Ketika Anda tidak tahu itu, Anda tidak tahu apa yang Anda tidak tahu, gitu. Dan pengalaman saya, di waktu saya ikut kelas, saya dapat hal-hal tersebut. Mungkin jika saya tahu bahwa MM penting, terus money management penting, terus RR itu penting, journaling penting, ya saya tinggal cari di YouTube. Cara journaling, ya pasti keluar, pasti ada. Tapi kan tidak tahu waktu itu. Gitu. Dan saya juga hanya fokus di teknikal. Saya nggak tahu meditasi itu penting. Saya nggak tahu itu. Gitu. Sakti Turtle. Ya, Turtle-nya keren. Turtle cukup menarik. Oh, ini kok banyak temannya ini. Pak Jokes ini siapa ini? Kok banyak temannya? Ya, teman-teman Turtle, sekali lagi, saya juga ada share itu di Instagram. Bahkan di grup juga saya share. Kalau kita jadi trader, kita nggak boleh terlalu euforia. Kita nggak boleh terlalu, wow, terlalu happy gitu, nggak boleh. Kita harus tarik lagi, harus stabil lagi di tengah-tengah. Karena kalau kita terlalu euforia, kita akan overconfidence. Dan overconfidence itu kita malah PD-nya berlebih, kita jadinya lebih agresif, kita ngelihat bahwa penglihatan kita jadi bias gitu. Sebaliknya jika Anda sedih, stres, kok loss terus, ya Anda akan jadi nggak berani, confidence-nya hilang, terus Anda malah nggak niat charting dan sebagainya gitu. Jadi kita harus tarik lagi ke tengah. Jadi kalau Anda euforia, Anda tarik lagi, Anda sadar bahwa yes, this is a good month, ini bulannya lagi bagus, tapi saya harus stick to the rules. Rules tradingnya apa dicatat, harus stick to the rules. Terus Anda juga harus stick sama MM-nya gitu. Jangan wah lagi bagus nih lalu Anda hitung lah 1 bulan TP3 24R, kalau risk 1% 24%, risk 2% kita dapat 48%. Mantap kali 48%. Bulan depan Anda masuk risk 2%-nya nggak gitu teman-teman konsepnya. Gitu. Felix Edi Tanjaya sama saya satu kapal bro, sama-sama belajar. Oh, ya. Pak Felix tuh jago itu, Pak. Udah belajar sana sini dia. Jago. Jadi teman-teman ingat, trading kita harus stabil ya. Secara emosi kita harus stabil. Nah, terus kita bahas tadi mentor sudah. Jadi balik lagi,
Apakah mentor penting? Menurut saya sangat penting. Ya, apalagi kenapa saya saranin Anda ikut kelas? Karena ikut kelas itu memberikan Anda eh, struktur yang bagus sehingga Anda bisa tinggal ikutin aja. Dan jika mentornya bodong, mentornya fake, mentornya mungkin tidak ngajarin hal yang benar, let it go, ya Anda hanya kehilangan biaya kelasnya. Let's say Anda join FFHT itu cuma 1,6 juta, ya udah Anda cuma kehilangan 1,6 juta. Daripada Anda kehilangan ratusan juta gitu. Boleh nggak di-share pengalaman Bapak paling down di Forex dan apa yang buat Bapak kembali optimis? eh Down bagaimana saya nggak pernah Pak ya, karena dulu saya kalau trading itu sering double, itu sering saya. Jadi seminggu double, 2 bulan kemudian MC itu sering. Tapi kalau kita tarik jangka panjang ya masih make money, cuma nggak kemana-mana. Jadi apakah down? Mungkin saya lebih katakan saya suka ya di trading Pak. Jadi eh, trading itu menyenangkan buat saya, dan saya merasa ketika trading saya bisa habisin waktu berjam-jam di depan charting. Jadi kalau ditanya kapan paling down ya, ya so far sih belum belum ada kepikiran ya. Nanti kalau ada saya share deh. Kalau ada. So far di saat ini saya belum ada kepikiran. Kalau saya harus tarik lagi kapan saya paling down sih belum belum ada. Nanti kalau ada saya share. Udah loss banyak bro. Biasanya begitu Pak. Setelah kita rugi banyak baru tobat kan gitu. Setelah rugi banyak baru cari kelas. Setelah rugi banyak baru cari mentor. Biasa gitu. Sama. Semuanya sangat wajar seperti itu. Trading seperti robot bagus atau tidak Pak? Jadi semua setup yang sesuai robot ya. So far saya ada kembangin robot juga, tapi hasilnya nggak sebagus trading manual. Jadi kalau robot itu teman-teman, robot itu Anda harus bisa on off-in ya. Maksudnya karena robot itu didesain di satu arah. Jadi saya tidak tahu jika ada robot yang bisa fleksibel. Kita tahu di trading itu ada namanya sideways, ada namanya trending. Dan di robot itu hanya bisa untuk satu tipe market. Setahu saya dan sepengalaman saya. Karena dulu saya juga pakai robot dan saya jualan robot dulu. Dan itu profitnya gede banget sih waktu di robot itu. Terus kayak bagus atau tidak, ya Anda silahkan tes saja. Ikutin rulesnya, cari logikanya bagaimana. Habis itu jika sesuai logikanya Anda coba minta data backtestnya berapa tahun terakhir dari robotnya. Habis itu setelah itu Anda bisa tes dengan akun kecil dulu. Tes dengan mungkin 1/10 dari akun yang Anda niatkan untuk deposit. Jadi let's say Anda mau deposit 100 juta, ya Anda bisa tes 10 juta dulu. Atau kalau Anda mau 50 juta, Anda bisa tes 5 juta dulu. Sehingga jika robotnya fail atau robotnya loss, Anda tidak kehilangan seluruh akun Anda. Tapi jika robotnya bagus, baru Anda tes 6 bulan ternyata bagus, ternyata make money, stabil, SL-nya dan TP-nya semuanya bagus, baru Anda boleh masuk ke real money-nya, duit yang gedenya. IC Market Depo WD lewat mana ya Pak? Bank Mandiri, BCA bisa lewat kartu kredit Pak. PayPal, kartu kredit, terus Genius gitu. Saya murid mereka bertiga. Ini juragan mochi. Murid. Medan ya. Horas Medan ya. Bangku udah punya metode trading sesuai style saya dan udah terbukti profit. Masalahnya yang saya capai itu dengan jarang entry karena pending order. Bagaimana cara mengatasi kebosanan ini? Apanya yang bosen Pak? Kalau profit biasanya nggak bosen dong Pak. Saya juga jarang entry kok. Ini minggu ini kita di inner circle itu kita ada 4 setup. 4 setup tuh 2 SL, 1 TP6, 1 masih running udah TP2. Jadi gimana maksudnya bosen ini bagaimana? Kalau sudah profit sih harusnya nggak bosen karena Anda tinggal naikin risk per trade aja jika Anda mau profit lebih. Jika sudah stabil ya dan sudah terbukti profitable. Yang risknya 1% nanti naikin 2% kan gitu kan. Jadi malah bagus kalau win rate-nya tinggi, akurasinya bagus. Gitu. Karena di forex kan cukup fleksibel. Ngeri sampai TP6. Kalau boleh jujur-jujuran saya juga ambil sampai TP5 aja kok Pak. Saya belum ambil TP6 karena kita lagi data sampai TP10 buat sniper. Kita lagi data sampai TP10. Yang sampai TP5 sudah didata dan make money, maksudnya sudah profitnya oke. Baru sekarang kita tes sampai TP10. Dan saya hanya ambil TP1 dan TP5. TP6 pun saya nggak ambil. Gitu. Cuma didata aja. Ajarin dong. Nggak ngeri juga Pak. Biasa aja. Ajarin
Ajarin dong. Ajarin apa, Pak? Apa yang minta diajarin? Thanks brother, usah saya join grup. Thank you juga info-infonya. Oke, thank you Pak. Jokes Z-nya 3. Oke, teman-teman, tadi mentor sudah, saya lanjut dulu bahas. Nih, deg-degan saat trading. TP10 hanya 10% plus 1 dong. TP10 hanya 10% plus 1 dong. Maksudnya gimana, Pak? Udah profit. Hanya 10% plus 1. Oh, win rate-nya ya 10%. Yes. Yes, win rate 10%. Kalau teman-teman tahu Viper itu punya data sampai TP15. Dia kasih lihat saya datanya sampai TP15. Jadi tapi di report hanya TP3. Yang di report hanya TP3. Dia punya sampai TP10, TP15 itu ada. Tapi yang di report hanya TP3, terutama yang sniper untuk Viper. Tuh. Gak punya kartu kredit, Pak, belum cukup umur. Ya, Pak Ide bagus ini mukanya sudah berkumis, masa belum cukup umur. Buat Genius, Pak. Atau bisa pakai saya isi market, saya depositnya pakai kartu kredit, atau Anda bisa pakai Genius. Terus di Hot Forex yang bisa transfer antar bank. Jadi di Hot Forex deposit pakai Borneo bisa cepat. Dengan kacamata semua time frame. Maksudnya gimana, Pak, kacamata semua time frame? Kalau saya trading sniper, teman-teman, itu time frame-nya itu M1. Bukan time frame-nya M1, Pak. Jadi agak sedikit ya cukup aneh ya M1 trading. Jadi areanya tuh kadang cuma 7 pip gitu. 7 pip, 5 pip, 10 pip gitu. Nah, ini yang kedua saya mau bahas tentang deg-degan. Jadi teman-teman sering nggak sih deg-degan saat trading? Nah, itu kita ada di video reels-nya. Kalau teman-teman yang masih sering deg-degan, masih umur 20 sudah bisa lah, Pak, buat kartu kredit, Pak. Jadi buat teman-teman yang masih deg-degan atau masih sering liatin HP-nya, saya pribadi di sini nggak ada MT4, teman-teman, di HP saya. Nggak ada MT4, jadi saya nggak pernah liatin. Saya hanya liatin saat buka komputer. Buat Anda yang masih liatin HP-nya, masih deg-degan, saran saya yang pertama adalah kurangin risk per trade-nya dulu. Karena risk per trade itu Anda masih takut jika loss. Anda masih tidak nyaman ketika loss. Anda kurangin dulu sampai Anda nyaman. Let's say Anda masuk di 100 juta, lalu Anda risk per trade 1% 1 juta, Anda masih sakit rasanya kehilangan 1 juta ketika stop loss, kurangi 500 ribu. Kalau masih sakit, kurangin lagi mungkin 300 ribu, 200 ribu gitu. Per trade-nya. Jadi dengan Anda kurangin itu, nanti Anda psikologi Anda stabil dulu, Anda merasa nyaman, Anda sudah bisa profit konsisten, nanti pasti Anda naikin sendiri risknya. Anda udah nyaman, udah profit nih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah profit terus nih. Tapi kan risknya kecil nih, tapi profitnya nggak kerasa. Anda pasti naikin sendiri gitu. Yang penting Anda stabil dulu. Ingat, psikologinya lebih mahal, teman-teman, daripada teknikalnya, daripada uangnya. Psikologinya lebih mahal. Karena banyak orang yang loss banyak karena psikologi nggak stabil. Kita matengin dulu psikologinya supaya nanti ketika trading duitnya lebih gede, Anda bisa lebih aman. Gitu. 21, Pak, minimal kata BCA. Aduh, pinjam. Baru saya mau bilang pinjam orang tua, kayaknya nggak bisa, harus satu nama. Kalau di DC Market, nama kartu kredit sama nama akun harus sama, termasuk depo WD. Terus di Hot Forex bisa transfer antar bank, Pak. Di Hot Forex saya ada pakai 2, ada DC Market dan Hot Forex. M1, wow, luar biasa, Bang. 7 pip sudah buffer zone dong. Buffernya spread aja, Pak. Jadi saya nggak pakai buffer. Nah, buffer itu kan buat saya pribadi, teman-teman, karena biasanya ada zone-zone di time frame lebih kecil aja yang biasanya kemis. Itu yang pertama. Yang kedua, karena liquidity provider-nya berbeda-beda. Jadi broker pusatnya lah itu berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan sedikit. Itu makanya kita butuh buffer. Pas masih ikut challenge platform nggak ada masalah, udah anggap kayak akun demo. Pas udah lolos pegang live account malah deg-degan karena nggak pernah pegang modal segitu. Ya, risk per trade konsisten aja risknya, Pak. Atau ketika Anda punya akun live, start small dulu aja. Misalnya kalau di testing demo Anda startnya 1% risknya. Akun live Anda boleh start 0,1% gitu kan. Untuk biasain dulu. Cuma kan fokusnya orang biasanya kan, wah sudah dapat funding 100 ribu nih, kalau risk 0,1% kan sayang banget kita nggak cair duitnya gitu.
Ya buat saya sih ini trading ini permainan jangka panjang. Dan kalau Anda masih komen seperti ini, saran saya bisa kurangin dulu risknya. Yang at least akun Anda masih aman dan Anda stabil dulu gitu kan. Masih punya DD-nya masih aman gitu. Kalau profitnya udah lumayan, Anda pasti naikin risknya sendiri gitu. Yang penting aman dulu. Yang penting stabil dulu secara tradingnya itu yang penting. Karena psikologi itu mahal ya teman-teman. Mahal banget psikologi. Sebisa mungkin kita jaga psikologinya. Dan buat teman-teman yang belum meditasi, saya sangat menyarankan Anda untuk meditasi. Ya. Oke, Pasiko Challenge. Ya, jadi saran saya seperti itu. Oke teman-teman, ini udah 3 menit lagi, kita 1 jam, saya akan akhiri live-nya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh tulis di komen. Dan ini buat teman-teman yang ada di sini, tapi psikologi terbangun dari teknikal yang telah terukur dan terdata. Enggak, menurut saya psikologi, yes itu juga ada benernya Pak, tapi menurut saya psikologi yang paling penting itu ketika semua aspek kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Jadi saya tadi ada share tentang perumpamaan kehidupan itu adalah seperti mesin. Jadi hidup kita tuh seperti gear-gear. Jadi kita harus selarasin semuanya dulu. Maka di trading pun Anda akan di-lead ke jalan yang menurut psikologi Anda benar gitu. Kayak gitu. Jadi di trading juga nanti Anda akan di-lead menurut yang psikologi Anda benar. Nah ini buat teman-teman. 2 menit lagi kita akhir, tapi saya mau kasih diskon. Jadi buat teman-teman di sini yang cocok dengan PNI Trading, ya buat teman-teman yang merasa kok saya sependapat, sepemikiran, semindset, cocok dengan PNI Trading dan tertarik untuk di inner circle, Anda bisa screenshot ini. Nih, saya kasih. Anda screenshot ini, saya kasih diskon khusus, lalu Anda screenshot dan Anda kirim ke admin. Jadi inner circle yang 1 bulan 399 ini 2 bulan 600, 5 bulan 1,1. FFAT 1 bulan yang 1,9 juta itu dapat 5 bulan. Jadi nggak dapat 3 bulan, Anda dapat bonus 2 bulan. Ini Anda screenshot dan kasih admin. FFAT masih ada terus, Pak. Ini ada diskon, ini berlaku sampai hari Senin, sampai besok aja. Jadi ini buat teman-teman yang sudah join di live-nya, silahkan di screenshot, lalu Anda kasih ke admin untuk dapatkan diskon ini, diskon khususnya. Kayak gitu. Oke? Pengen inner circle tapi diskon. Nah itu diskonnya Pak, 2 bulan 600.000. Thank you teman-teman yang udah join. Halo Ko Erik, FFAT masih ada kelas, mau sarankan kawan. FFAT selalu ada karena itu sudah jadi on demand sekarang. Kita udah nggak live lagi, udah bisa diakses terus. Nah, linknya teman-teman bisa cek di link di bio. Kalau untuk kelas dan sebagainya tuh di saya mau serius di forex. Jadi cek di link di bio dan saya mau serius di forex. Itu linknya. Oke. Thank you so much teman-teman yang sudah temenin dan semoga bermanfaat live-nya. Dan kalau teman-teman suka saya live seperti ini tinggal kasih komen. Mungkin saya akan live mungkin 2 minggu sekali ya. Atau jika Anda suka webinar seperti 6 step to be a trader, Anda bisa komen juga mau webinar seperti apa. Jadi mungkin saya akan lebih sering buat webinar yang 10 ribuan ya, seru-seruan. Webinar 10 ribuan ya. Oke, sekali lagi thank you teman-teman. Saya doain semua teman-teman banyak rezeki, hidupnya dimudahin, teman-teman bisa sehat selalu, happy terus, dan selalu profit di tradingnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Besok charting lagi. Bye-bye.